Halo, jumpa lagi dengan media pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi tentang unsur-unsur musik. Apa itu unsur musik? Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur musik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian melodi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ritme. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interval. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian irama. Baik, kita mulai tentang musik. Musik adalah suara yang teratur, yang harmonis dan selaras sehingga nadanya. Unsur-unsur musik yang pertama adalah melodi, yang kedua harmoni, yang ketiga irama atau ritme, yang keempat timbre atau warna suara. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam musik. Kemudian kita lanjutkan tentang melodi. Pengertian melodi adalah urutan nada-nada yang diperdengarkan dari tangga nada universal atau tangga nada internasional, yaitu maupun musik berbagai bangsa. Tangga nada universal atau internasional ada dua, yaitu mayor dan minor. Tangga nada minor ada 4, minor diatonis, harmonis, melodis, dan pengembara. Berikutnya tangga nada minor ada 4, minor diatonis, nadanya adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Harmonis A, B, C, D, E, F, Gis, A. Melodis A, B, C, D, F, Gis, A. Kemudian pengembara nadanya adalah A, B, C, Gis, E, F, Gis, A. Itu adalah tangga nada minor. Berikutnya kita lanjutkan dengan yang kedua. Unsur yang kedua adalah harmoni. Harmoni adalah bunyi yang serempak dan paling sedikit, terdiri dari 3 nada yang sering dinamakan dengan akur. Tiap bunyi yang serempak tadi atau akur memiliki nama yang berbeda-beda. Sebagai contoh, akur F yang isinya F, A, C. Akur C isinya C, E, G. Akur G isinya G, B, D. Itu adalah akur-akur pokok. Akur pokok. Kemudian akur yang lain ada akur D, F, A, ada akur E, G, B, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang ritme atau irama. Irama adalah urutan perbedaan nilai nada yang dibunyikan. Misalnya saja, not sol dibunyikan 4 ketuk, sol atau 2 ketuk, sol. Ada irama yang berpola berulang-ulang, sebagai contoh sol, 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 sol. Lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah irama yang terus-menerus sehingga menjadi enak didengar. Unsur musik berikutnya adalah warna suara atau timbre. Timbre adalah warna suara. Misalnya, suara trompet nada A beda dengan suara piano nada A, walaupun nadanya sama. Timbre instrumen dapat diperoleh dari berbagai alat musik. Misalnya saja, alat musik dawai, dipetik, gesek, dipukul. Alat musik tiup misalnya dari logam atau kayu. Alat musik pukul misalnya yang bernada dan tidak bernada. Mereka, alat-alat musik itu, walaupun nadanya sama, tetapi warna suaranya berbeda. Warna suaranya tidak sama. Itulah yang dinamakan timbre atau warna suara.
Warna suara nadanya sama tetapi berbeda suaranya, itu dinamakan timbre. Berikutnya adalah kita bicara tentang musik vokal. Apakah vokal itu? Vokal adalah suara manusia dan suara alat musik yang selaras, harmonis, dan enak. Musik vokal terdiri dari, kita bicara tentang sumber suara dan nada. Jika dinyanyikan secara rampak, disebut juga suara bersama, dinamakan summation. Jika dinyanyikan bersama-sama dengan harmoni, ada sopran, mezzo-sopran, alto, tenor, bariton, bass, disebut paduan suara atau choir atau kur. Jika dinyanyikan oleh 2 orang disebut duet, dinyanyikan 3 orang dengan 3 suara disebut trio, 4 orang dengan 4 suara disebut dengan quartet. Itu adalah vokal. Berikutnya kita akan bicara tentang sumber suara. Ada 3 faktor agar benda bisa bersuara. Yang pertama, ada sesuatu yang bergetar, sering disebut dengan vibrator. Ada sesuatu yang menggetarkan disebut motor. Yang ketiga, ada sesuatu yang membesarkan suara disebut dengan resonator. Itulah sumber-sumber suara yang ada di dalam sebuah musik. Berikutnya kita akan bicara tentang contoh sumber suara. Yang pertama, gitar. Sesuatu yang bergetar yaitu dawai atau senarnya. Sesuatu yang menggetarkan yaitu tangan yang memetik. Yang membesarkan suara yaitu badan gitar. Sumber suara pada manusia adalah sesuatu yang bergetar adalah pita suara. Stem band-nya, pita suara berada dalam celah pipih yang disebut dengan stem plate. Sesuatu yang menggetarkan adalah nafas. Yang membesarkan suara ada rongga perut, rongga dada, rongga kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, dan rongga kepala. Fungsi rongga manusia adalah suara rendah dalam ditimbulkan oleh rongga dada dan perut atau birth stem. Suara kerongkongan dibesarkan rongga kerongkongan atau tail stem, dan suara hidung neosklang dibesarkan oleh rongga hidung untuk suara sedang. Sedangkan suara tinggi dihasilkan rongga kepala atau disebut cup stem. Berikutnya kita akan bicara tentang nada. Nada adalah sesuatu yang memiliki frekuensi tertentu. Menurut EMC telah menetapkan nada A strip 1 adalah 440. Artinya nada A1 harus bergetar selama 440 dalam 1 detik. Karena yang menemukan 1 Hz, maka nada A1 dinamakan 440 Hz. Kalau nada A1 dolar 440 Hz disebut sumbang atau fals. Jika melebihi disebut sharp atau tajam, jika kurang disebut flat. Berikutnya kita bicara tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan atau susunan nada yang disusun menurut tinggi rendahnya dan memiliki jarak interval tertentu. Tangga nada, kita bicara tentang tangga nada diatonis, interval, membentuk tangga nada diatonis dan tangga nada kromatis. IMC telah menetapkan tangga nada standar diatonis adalah C1 sampai C2. Jarak nada dari C1 ke C2 telah ditetapkan dengan sen. C1 ke D1 nada penuh 200 sen. D1 ke E1 nada penuh 200 sen. Sedangkan E1 ke F1 nada penuh 1 sen. Berikutnya kita bicara tentang interval. Apakah interval itu?
Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Nama-nama interval ada primo, ada secondo, ada tet, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Itu adalah nama-nama interval. Kita ketahui. Berikutnya, cara membentuk tangga nada diatonis. Tiap-tiap nada bisa dijadikan menjadi dasar tiap nada, asalkan mengikuti hukum internasional tangga nada tersebut dengan jarak 1,1 setengah, 1,1,1 setengah, yaitu untuk diatonis mayor dan diatonis minor. Berikutnya kita akan membuat tangga nada kruis. Yang pertama, nada kelima dijadikan nada yang pertama dari tangga nada yang baru. Kemudian jarak nada tetap yaitu 1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Kemudian nada yang ketujuh dari tanda nada yang baru dinaikkan setengah dan diberi akhiran is. Contoh C, D, E, F, G, A, B, C. Tangga nada satu kruisnya kita mulai dari nada G. G, A, B, C, D, E, F, G. Nada yang ketujuh yaitu F, kita tambah is menjadi bis. Berikutnya kita akan membuat tangga nada mol, yaitu nada keempat dari tangga nada yang pokok dijadikan tangga nada yang baru. Jarak nada tetap 1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Nada keempat dari tangga nada yang baru diturunkan setengah dan diberi akhiran S. Sebagai contoh, nada dasarnya C, D, F, G, A, B, C. Tangga nada satu molnya dimulai dari nada keempat yaitu F, G, A, B, C, D, E, F, G. Nada keempat kita turunkan setengah dan ditambahi akhiran S sehingga menjadi F, G, A, B, C, D, F. Itu adalah tangga nada yang baru satu mol. Ya, tangga nada yang baru menjadi F, G, A, B, C, D, E, F. Demikianlah tadi pembelajaran kita tentang unsur-unsur musik yang kita pelajari berempat. Nanti kita pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang unsur-unsur musik yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah.